Nah, kalian jauh-jauh dari luar kota datang ke Jakarta, lalu melihat kenyataan bahwa ternyata mahasiswa di Jakarta sendiri atau sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, Depok gitu ya, itu ternyata nggak antusias kok. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang kadang tidak jelas antara permintaan dengan kenyataan. Permintaannya nongkrong, tapi kenyataannya kadang-kadang sebenarnya dia minta ditraktir makan. Lalu terjadilah kesalahpahaman dan perang dunia setelah itu. Dan disimpulkan bahwa laki-laki emang nggak peka. Padahal kalau mau kita teliti gitu ya, antara nongkrong dengan makan ini dua hal yang berbeda. Kalau nongkrong itu bisa di mana-mana, di warung kopi, di pinggir jalan, di emperan, di Indomaret, nongkrong bisa. Tapi kalau makan itu tempatnya lebih spesifik, pasti di restoran, di warung yang tempatnya enak, makanannya enak, harganya murah, terjangkau. Baru tuh makan di situ gitu. Nah, perbedaan antara kenyataan dan pernyataan ini sama seperti cerita adik-adik mahasiswa yang kemarin datang berdemo ke Jakarta. Kalau saya baca beritanya itu sangat fantastis gitu. Demonstran mahasiswa datang dari berbagai daerah. Tapi setelah saya teliti gitu ya, ternyata itu cuma satu orang. Yang dari Palembang satu orang, yang dari Mataram satu orang, yang dari Samarinda satu orang. Gak signifikan sama sekali gitu. Tapi beritanya bombastis, datang dari berbagai daerah. Lalu kemudian ada juga yang datang dari Jogja dan Solo. Mereka sewa 2 bus hasil patungan antar teman-teman mahasiswa katanya. Sampai di sini saya jadi bingung terus terang gitu. Sebenarnya tujuan adik-adik mahasiswa datang ke Jakarta ini untuk apa? Mau rekreasi atau mau menyampaikan aspirasi? Kalau tujuannya rekreasi, saya bisa maklum. Mungkin kalian jenuh karena setahun terakhir sudah sekolah online, nggak ada kegiatan bersama-sama, nggak ada kumpul-kumpul, sekolah tutup gitu ya, kampus tutup. Maka ketika ada berita di Jakarta mau ada demo, kalian semangat untuk datang. Kapan lagi nih bisa kumpul-kumpul bareng gitu ya. Mumpung ada momen gitu. Tapi kalau tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, terus terang ini nggak logis sama sekali. Karena menyampaikan aspirasi itu bisa di mana-mana, bisa di tempat kalian masing-masing. Di Solo, Jogja, Samarinda, Palembang bisa. Nggak harus jauh-jauh ke Jakarta gitu. Nah, kalian jauh-jauh dari luar kota datang ke Jakarta, lalu melihat kenyataan bahwa ternyata mahasiswa di Jakarta sendiri atau sekitarnya seperti Bogor, Bekasi, Depok gitu ya, itu ternyata nggak antusias kok. Yang datang nggak seberapa gitu. Tapi kalian dari luar kota begitu bersemangat sekali. Aneh bagi saya gitu. Selain itu, ini kan masih dalam kondisi krisis ekonomi gitu ya. Dan anak-anak mahasiswa ini kan orang-orang yang apa ya, belum mandiri secara finansial gitu, masih minta sama orang tua. Pertanyaan saya, kok tega ya minta uang ke orang tua untuk digunakan demo ke Jakarta? Aneh banget gitu. Orang tua kita itu kan lagi terdampak ekonominya, tapi masih minta uang tambahan untuk demo yang sebenarnya nggak ada gunanya gitu. Coba apa gunanya, apa dampaknya, dan apa hasilnya dari demo-demo kalian kemarin? Nggak ada. Nggak ada sama sekali gitu. Terlupakan gitu aja. Selain itu, ketika saya baca berita teman-teman mahasiswa di Jakarta yang berdemo ini, apa ya, keluhannya itu keluhan-keluhan yang menurut saya tuh sebenarnya tuh nggak perlu dikeluhkan gitu. Nggak pantas untuk dikeluhkan. Karena pertama mereka mengeluh bahwa polisi ini bertindak keras katanya. Sampai terjadi baju-baju mahasiswa ini robek. Ada juga yang luka. Bukankah demo itu konsekuensinya emang kayak gitu. Kalian ya gimana? Kalian desak-desakan, maksa masuk, dorong-dorongan. Ya kalau kalian lecet, kalau baju kalian robek, ya itu konsekuensi logis gitu. Kalau nggak robek, nggak ada yang lecet, semuanya baik-baik aja gitu, itu justru yang aneh. Itu drama tuh. Ada di drama Korea mungkin itu. Tapi kalau di dunia nyata, ya pasti terjadi konsekuensi logisnya gitu. Entah robek, jatuh, kepleset, apalah gitu. Dan itu nggak perlu dipermasalahkan. Lalu kedua, mereka juga mengeluh. Kenapa ketua KPK ketika kami demo, dia justru pergi ke Jambi? Adik-adik mahasiswa ini nggak tahu ya, itu kan ketua KPK, tugasnya ya banyak, jadwalnya ya udah terstruktur, udah banyak gitu.
Udah teratur lah. Jadi ketika dia datang ke Jambi, tugasnya sebagai ketua KPK, dia sedang melaksanakan tugasnya gitu. Nggak ada yang salah dengan itu. Kalau kalian mau protes, mestinya ya protes kepada orang-orang KPK yang ada di sana, entah kepada humasnya, jubirnya, atau siapapun itu yang ada di dalam gedung itu, untuk datang menemui dan berdiskusi gitu, untuk menerima kalian. Itu baru benar. Tapi kalau kalian mempermasalahkan ketua KPK yang datang ke Jambi, yang pergi ke Jambi, ya salah, emang tugasnya dia datang ke sana waktu itu, gitu, kebetulan sekali gitu. Dan kalau kita ngelihat tuntutan-tuntutan mahasiswa ini sangat tidak relevan gitu, sangat nggak relevan. Karena tuntutan pertama, mereka meminta agar SK 652 itu dicabut supaya Novel Baswedan dan 57 orang lainnya itu bisa kembali masuk kepada KPK. Ini aneh gitu. Itu sama seperti kita lagi pacaran, lalu kemudian putus, sudah jadi mantan, tapi ada pihak lain maksa agar kita balikan lah. KPK ini kan urusan internal mereka gitu. Pihak luar, kalian ini kan pihak luar gitu. Nggak tahu urusan yang ada di dalam dan aturan-aturan yang ada di dalam KPK. Jadi kalau kalian maksa agar 57 orang itu kembali masuk, itu kan artinya nggak ada gunanya tuh tes CPNS. Nggak ada gunanya gitu. Ya ngapain tes? 1.300 orang lulus gitu ya. Lalu kemudian yang nggak lulus dipecat. Tapi sekarang minta dikembalikan. Ya ngapain ada tes kalau gitu? Nggak usah sekalian. Lalu kemudian permintaan kedua, meminta kepada presiden untuk tidak melemahkan KPK. Was. Kalian ini kok nggak buka mata gitu ya? Baru-baru ini loh, beberapa hari yang lalu, itu Aziz Samsudin, wakil ketua DPR, ditangkap sama KPK. Artinya apa? KPK ini nggak lemah. Buktinya apa? Ya masih bisa nangkep. Tapi kalian meminta agar KPK tidak dilemahkan. Lah gimana? Itu kan sama seperti suami istri gitu ya, dituduh impoten, dituduh tidak produktif dan seterusnya. Padahal istrinya lagi hamil. Kan nggak nyambung gitu. Permintaan ketiga, mahasiswa meminta agar KPK dijaga marwahnya. Ini nggak nyambung sama permintaan yang pertama. Mereka minta orang-orang yang dipecat, yang nggak lulus untuk masuk kepada KPK lagi. Tapi ketiga, mereka minta untuk dijaga marwahnya. Orang-orang yang nggak lulus tes PNS atau tes wawasan kebangsaan ini, itu kan sebenarnya aib bagi KPK gitu. Nggak sesuai standar. Jadi makanya mereka dipecat. Jadi kalian kalau minta marwahnya dijaga, ya harusnya ya tetap pecatlah si Novel dan kawan-kawan ini, tetap di luar KPK, baru tuh terjaga marwahnya. Dan yang paling lucu yang terakhir, adik-adik mahasiswa meminta agar KPK memproses kasus korupsi Bansos. Bansos itu udah diproses. Menteri Sosial udah dihukum, udah divonis kok gitu. Udah disidang, saksi tersangka udah banyak tuh, dia udah selesai kasus ini gitu. Kemudian yang paling lucu lagi BLBI katanya, minta diproses sama KPK. Ini nggak nyambung. BLBI itu bukan kasus korupsi, itu kasus utang di zaman dulu yang sekarang ditagih oleh pemerintah. Juga sudah dilaksanakan, bukan tugas KPK itu. Aduh, adik-adik mahasiswa ini kok malu-maluin banget. Lalu kemudian katanya nuntut agar Ditjen Pajak juga diungkap kasus korupsinya. Udah, kan banyak beritanya itu. Kalian kok nggak baca tuh gimana sih? Dan yang terakhir ini, Harun Masiku juga harus diselesaikan katanya. Sebenarnya saya sudah malas dan bosan sekali untuk baca komentar atau pernyataan nggak gini gitu ya. Karena di setiap video saya itu selalu ada orang akun yang komentar soal Harun Masiku. Saya lagi bahas Anies, dia komentar Harun Masiku. Saya bahas Rizik, dia komentar Harun Masiku. Tapi saya coba jelasin dulu sekarang nih ya, supaya jelas dan clear nih. Kasus Harun Masiku itu juga sudah selesai. Orang KPU-nya ditangkap, sudah ditahan, ada tersangkanya. Bahwa Harun Masiku masih ada di luar belum ditangkap, ya tapi sudah ada red notice-nya. Sudah menjadi buron dia, ya sedang diproses itu gitu. Tapi kalau mau diminta diselesaikan kepada KPK, proses di KPK udah selesai. Karena orang-orang KPU-nya yang terlibat dalam kasus ini sudah ditangkap semuanya gitu. Yang tidak selesai, yang belum dimulai itu sebenarnya adalah kasus Formula E. Belum tuh. Ada kasus korupsinya, tapi belum diproses sama KPK. Nah mestinya Anda sebagai mahasiswa itu update gitu. Baca berita. Bukan malah mempersoalkan yang sebenarnya sudah selesai.
Kalau kalian demo setahun yang lalu, itu masuk akal. Karena Mensos belum ditangkap, belum divonis, masuk akal kalian menuntut seperti itu. Tapi sekarang, semua kasus ini sudah selesai, kalian masih nuntut juga. Itu kan ibarat apa? Ibarat kita punya utang, udah bayar, masih ditagih lagi. Masih dituntut lagi. Ya aneh gitu. Atau seperti apa ya? Atau seperti pertandingan sepak bola. Sudah selesai, skornya keluar gitu. Vonis hukumnya sudah selesai, skornya datang final resultnya sudah ada. Tapi kalian baru masuk ke dalam stadion. Ya lucu jadinya, malu-maluin gitu. Jadi kalian ini hanya bisa menuntut sesuatu yang tidak ada argumentasinya nggak ada dan nggak update gitu. Nggak update sama sekali. Selain itu, demonstrasi ini kan sebenarnya cara-cara jadul gitu. Kalian itu sebenarnya apa nggak belajar ya? Bahwa selama setahun terakhir sekolah aja dilakukan online. Tapi untuk demo kalian mau offline. Ya kok nggak belajar dari ini gitu? Bukankah semua kegiatan itu kita sebenarnya bisa dilakukan secara online? Menyampaikan aspirasi juga bisa dilakukan di mana-mana. Saya juga kadang bikin YouTube untuk menyampaikan aspirasi saya gitu ya. Kenapa kalian nggak belajar dengan ini dan sadar dengan ini gitu? Demonstrasi itu kan warisan tahun 98. Ini sudah tahun 2021. Cara orang untuk menyampaikan aspirasi udah berbeda sama sekali. Bukankah banyak kasus-kasus yang muncul di sosial media lalu kemudian direspon oleh pemerintah atau pihak terkait hanya gara-gara rame di sosial media? Kenapa kalian nggak melakukan dengan cara yang sama, nggak meniru itu gitu? Kalau kalian masih datang pakai poster, kemudian datang ke jalan, itu kan artinya kalian itu sama seperti peternak ayam yang ada di Blitar kemarin itu gitu. Bawa poster demo menyambut kedatangan Pak Jokowi gitu ya. Cuma si peternak ayam ini lebih cerdas gitu. Karena permasalahannya jelas, up to date. Benar terjadi waktu itu gitu. Nah kalian nggak update. Kasus-kasus yang kalian tuntut untuk diselesaikan udah selesai. Aneh banget sih. Selain itu, saya tuh kadang bingung juga ngapain kalian memperjuangkan hak seorang Novel Baswedan dan kawan-kawannya yang dipecat oleh KPK itu. Kenapa gitu? Bukankah Novel dan kawan-kawan sudah damai membuat KPK tandingan? Kantor darurat KPK yang baru gitu ya. Ya mungkin ini mirip-mirip FPI lah. FPI dulu kan bikin gubernur tandingan di Jakarta. Atau mirip Prabowo, bikin presiden-presidenan, upacara sendiri. Kenapa kalian masih nggak move on atau masih menuntut agar novel ini dikembalikan kepada KPK, sementara novelnya sendiri sudah punya KPK tandingan, KPK KW. Ya meskipun nggak sebanding gitu ya, itu cuma isinya 57 orang, kalau KPK yang asli kan 1.300 orang gitu. Dan resmi pula dari lembaga negara gitu. Nah pada akhirnya saya melihat adik-adik mahasiswa ini tidak sesuai gitu antara keinginan dengan kenyataan yang dihadapi di lapangan gitu. Kalau anak-anak mahasiswa ini datang atas nama aspirasi sendiri, kepentingan pribadi gitu, saya bisa maklumi lah, mungkin mereka fakir kota, nggak punya kota, terlalu sibuk dengan tugas-tugas kuliah gitu, nggak sempat baca berita. Yang saya takutkan adalah komentar-komentar mereka ini, tuntutan-tuntutan mereka ini itu berdasarkan pesanan dari orang lain gitu. Kasihan gitu. Kalian cuma datang untuk sesuatu yang sebenarnya itu nggak ada, yang nggak perlu dipermasalahkan sama kalian. Jadi ke depan saran saya belajarlah dulu, baca berita gitu ya. Kalau kemudian kalian tertarik bikin YouTube, ayo saya bantu gitu. Bisa tampil juga di channel ini gitu. Supaya apa? Supaya aspirasi kalian, kalau itu tepat sasaran dan memang ada permasalahan waktu itu dan kalian punya solusinya, itu langsung bisa terdengar kepada pihak-pihak yang terkait gitu. Bukan malah turun ke jalan dan kalian menuntut sesuatu yang sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.